saya Budi Santoso, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7, fasilitator Ibu Dede Daryati SPD MPD, pengajar praktik Bapak Sodik Purnomo SPD. Saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, tiga kerangka perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang A, kodrat alam, kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Yang kedua, yang B, kodrat zaman, perubahan yang terjadi, yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, di mana guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Yang kedua, prinsip perubahan. Ada tiga asas, yaitu asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, di mana pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Yang B, konvergensi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber, misalnya dari luar negeri, namun harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya yang C, yang ketiga, konsentris. Pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Jadi tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti ini mempunyai pengertian di mana perpaduan antara gerak pikiran, cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau kemauan atau karsa, sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya tujuan dari pendidikan yang pertama adalah berpihak pada anak, memanusiakan manusia, menghargai keberagaman, yang keempat menebalkan laku murid yang sudah baik. Kemudian ada 3 pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, di mana saya sebagai guru masih teacher sentris atau teacher center, di mana guru atau saya itu kurang melibatkan murid dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah murid mendapatkan perlakuan yang sama atas kodrat yang berbeda, padahal secara pikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat masing-masing anak atau karakter masing-masing anak itu berbeda. Selanjutnya, guru masih terpancang pada penyelesaian KD yang telah ditentukan. Jadi masih banyak KD atau materi yang harus dikejar oleh guru supaya materi-materi ini tersampaikan ke murid. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, guru atau saya menjadi berubah dari teacher sentris menjadi student sentris yang berorientasi pada murid atau berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran yang berdiferensial, memahami cara belajar murid masing-masing. Dan yang ketiga, menghamba pada anak, di mana melayani kebutuhan belajar anak. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konteks lokal, sosial, sosiokultural. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana kodrat alam dan kodrat zaman ini harus diterapkan. Dunia anak adalah dunia bermain yang sudah tergantikan dengan hasil arus global, di mana banyak gadget dan informasi media sosial dan sebagainya yang cukup menggantikan budaya-budaya lokal kita. Selanjutnya, guru menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat.
Perbedaan setiap anak menggambarkan keunikan. Guru menuntun dalam kerangka mengikis kelemahan dan mengembangkan kekuatan. Kemudian lestari budaya, di mana nilai edukatif yang termuat dalam kearifan lokal atau dolanan anak sebagai media pembentukan karakter anak. Selanjutnya, memandang anak dengan rasa hormat. Ini bukan perkara yang mudah zaman sekarang mendidik anak di zaman modern ini, sehingga jangan hormat pada teknologi. Sedangkan tipikal anak Indonesia itu adalah orang kampung yang selalu punya kawan dolan. Kemudian implementasi dolanan anak atau jublak-jublak suweng dalam pembelajaran, di mana permainan tradisional jublak-jublak suweng ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Sejarah permainan ini kaitannya dengan penciptaan lagu jublak-jublak suweng. Ini berasal dari Syekh Maulana Ainul Yakin atau biasa dikenal dengan Sunan Giri yang hidup sekitar tahun 1442 Masehi, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Manfaat jublak-jublak suweng, di mana anak ini belajar menyanyi, mencocokkan ritme dengan gerakan tangan, mengenal bahasa Jawa, melatih motorik halus, belajar mengikuti aturan, latihan kerjasama, dan belajar menyimpan rahasia. Makna. Lagu dolanan anak-anak di Jawa ini karya Sunan Giri mengandung makna luhur tentang nilai-nilai keutamaan hidup manusia, makna yang mengajarkan tindakan anti korupsi atau anti keserakahan. Di sini ada beberapa makna jublak-jublak suweng, ya. Jublak-jublak suweng, suweng eting glenter, mambu ketunduk gudel, pak empo lera liro, sopong guyun delikake, sirpong delik kopong. Ini adalah sepenggal lirik dari jublak-jublak suweng yang mempunyai makna masing-masing. Selanjutnya, implementasi di kelas. Ini dolanan anak jublak-jublak suweng kami gunakan untuk pembelajaran IPS kelas 7 pada materi masa praaksara di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran dolanan anak jublak-jublak suweng. Ada 9 langkah di sini. Ada 9 langkah. Nanti kami akan tampilkan permainan jublak-jublak suweng di kelas untuk pelajaran IPS, di mana permainan ini digunakan untuk sambil menjawab secara kelompok diskusi tentang materi masa praaksara. Silakan menyaksikan video ini. Salam dan bahagia selalu.